Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Warda Tilfa. Nah, di video saya kali ini saya ingin mempresentasikan tentang kuantor universal dan juga kuantor ekstensial. Pertama-tama, apa sih kuantor itu? Nah, kuantor adalah kata yang mendahului kata benda sebagai fungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut, sehingga pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung ukuran, kuantitas, atau jumlah. Kata yang digunakan sebagai petunjuk kuantitas atau jumlah itu biasanya adalah semua, beberapa, ada, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kuantor terbagi menjadi dua. Ada kuantor universal atau biasa disebut dengan kuantor umum, dan juga kuantor ekstensial atau kuantor khusus. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kuantor universal. Pernyataan dengan kuantor universal biasanya ditandai dengan menggunakan kata setiap atau semua. Simbol operator logika untuk kuantor universal itu seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal seperti ini. Notasi AX dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Pernyataan berkuantor universal dengan kalimat terbuka PX disimbolkan dalam untuk setiap A, X adalah PX. Nah, selanjutnya, nih saya punya contohnya. Misalkan sebuah pernyataan terbuka PX adalah pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Pernyataan berkuantor universal menjadi semua pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Apa sih bedanya di sini? Untuk kalimat pertama, pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Dan untuk menyatakan itu adalah sebuah kuantor universal, di sini terdapat kata semua. Nah, jika suatu kalimat terdapat kata semua, itu merupakan tanda bahwa kalimat tersebut adalah merupakan kuantor universal. Selanjutnya, adanya kata semua nih, seperti yang saya ucapkan tadi, adanya kata semua pada sebuah pernyataan menjadi karakteristik dari pernyataan kuantor universal. Nah, ini adalah bentuk dari kuantor universal sendiri. Semua, X itu adalah pegawai, dan ini tuh semua memiliki kemampuan membaca yang baik, itu adalah PX. Nih contoh-contoh pernyataan-pernyataan dengan kuantor universal. Semua siswa memakai seragam dengan rapi, setiap benda langit yang bercahaya disebut bintang, tiap-tiap anak memiliki seorang ibu kandung. Nah, dari ketiga kalimat ini, kata yang menyatakan bahwa ini adalah kalimat berkuantor itu di sini. Nah, tandanya ada di kata semua, kata setiap, dan juga tiap-tiap. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kuantor ekstensial. Apa sih kuantor ekstensial itu? Nah, kuantor ekstensial itu adalah sebuah pernyataan dengan kuantor ekstensial memiliki karakteristik adanya kata ada, beberapa, terdapat, atau kata-kata yang semakna. Terus juga untuk simbol operator logika di kuantor universal itu seperti huruf E, tetapi dicerminkan secara vertikal seperti ini. Dan notasi EX dibaca nilai X ada di sini. Jadi terbalik ini dibaca ada, dan X-nya itu nilai X. Jadi ada nilai X, beberapa nilai X, atau terdapat nilai X. Jadi untuk terbalik ini bisa dibaca sebagai ada, beberapa, atau terdapat. Nah, pernyataan berkuantor ekstensial dengan kalimat terbuka PX disimbolkan dengan ada X, selanjutnya PX. Nah, ini ada sebuah contohnya lagi. Misal, pernyataan terbukanya PX adalah pegawai memiliki kemampuan membaca yang baik. Ini adalah kalimat awalnya. Kemudian, jika kalimat ini dijadikan sebagai berkuantor ekstensial, maka di depannya akan ditambahkan kata beberapa. Karena kata beberapa ini merupakan ciri atau tanda bagi kuantor bagi kuantor ekstensial. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga memberikan keterangan kata beberapa pada pernyataan menjadi karakteristik dari pernyataan dengan kuantor ekstensial. Selanjutnya ini adalah bentuk dari kuantor ekstensial. Ini adalah terbalik ini dibaca sebagai beberapa, X ini adalah pegawainya, dan memiliki kemampuan membaca yang baik itu adalah PX-nya.
Nah, ini juga ada saya siapkan contoh-contoh lain kalimat dengan kuantor ekstensial. Ada bunga mawar berwarna putih. Beberapa rumah memiliki banyak jendela. Terdapat bilangan asli X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 2X min 3 lebih besar dari 0. Di sini contoh-contoh ini kalimat yang sebuah kata yang menunjukkan bahwa ini adalah kalimat berkuantor ekstensial, yaitu di kata ini. Nah, kata ada, kata beberapa, dan kata terdapat. Nah, tiga kata ini merupakan sebuah ciri bahwa sebuah kalimat itu merupakan kuantor ekstensial. Nah, ingkaran pernyataan berkuantor. Kita masuk ke ingkarannya. Kalau tadi kita membahas tentang pernyataan berkuantor, baik itu kuantor ekstensial maupun kuantor universal, sekarang kita akan membahas ingkaran pernyataan berkuantor. Kuantor universal dan ekstensial memiliki hubungan saling berkebalikan. Bentuk ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor ekstensial, begitu juga sebaliknya. Di dalam kata lain, negasi atau ingkaran dari semua atau setiap adalah ada, beberapa terdapat. Maksudnya tadi untuk kata kuantor universal tadi kata-kata yang merupakan ciri atau tanda adalah kata semua dan kata setiap ini. Sehingga negasi dari semua dan setiap itu adalah ciri-ciri dari pernyataan kuantor ekstensial, yaitu untuk ada, beberapa, dan terdapat. Kondisi sebaliknya juga berlaku, begitu juga sebaliknya. Seperti kayak negasi ingkaran dari ada, beberapa, terdapat itu adalah semua dan setiap. Atau sebuah kata yang menyerupai atau bermakna sama. Selanjutnya ini adalah bentuknya. Ingkaran dari setiap X anggota PX itu adalah ada X anggota negasi PX. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ini untuk ingkaran kuantor universal dan ini adalah kuantor ekstensialnya, ingkarannya. Ini merupakan sesuatu yang berkebalikan di antara keduanya. Nah, di sini saya mempunyai contoh ingkaran pernyataan berkuantor. Nah, seperti ini. Pernyataan berkuantor, misalnya nih, semua ini adalah kuantor universal ya. Jadi, semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Ingkarannya beberapa kucing tidak memiliki, tadi kan negasi P ya di slide ini. Nah, negasi P. Jadi di sini semua itu diganti beberapa. Memiliki penglihatan itu ditambahkan tidak, karena tidak ini merupakan sebuah ingkaran dan juga negasinya. Memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Jadi ini adalah sesuatu yang berkebalikan. Begitu juga untuk pernyataan berkuantor, ini contoh lainnya. Dan ini adalah bentuk ingkarannya. Selanjutnya, kita memasuki ke contoh ingkaran pernyataan berkuantor ekstensial. Sama saja, cuman di sini adalah kebalikannya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ini, semua ini kita letakkan di sini. Ini yang beberapa ini kita letakkan di atas. Karena kita membahas pernyataan berkuantor ekstensial. Beberapa siswa mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Beberapa itu diganti semua. Siswa mendapat nilai matematika, ini ditambahkan negasi, tidak mendapat di bagian sini yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Jadi di sini adalah ciri dari pernyataan berkuantor ekstensial dan ini adalah ciri dari pernyataan berkuantor universal. Begitu juga sebaliknya dan ini adalah contoh kedua. Nah, untuk materi saya kali ini mungkin cukup sampai di sini karena pembahasannya sudah selesai. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Jangan lupa membantu channel saya dengan klik subscribe dan juga like video ini jika berkenan. Serta jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.